Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Luar biasa pada siang hari ini di ruang yang apa ya, megah sekali, sekaligus intimidatif. Karena di belakang saya atau di hadapan kita sama-sama ada presiden Republik Indonesia. Yang nggak ada Pak Jokowi lagi kerja ya di Jakarta ya. Ya, untungnya tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama musikalisasi puisi. eh, jadi suasana hari ini lebih hangat ya. Suasana siang hari ini lebih hangat, lebih rileks gitu. Ini pada pakai batik semua. Memang jadi agak canggung ya, mudah-mudahan diskusi kita akan lebih hangat ya. Teman-teman, saudara-saudara yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan membicarakan salah satu topik yang saya kira jarang juga dibicarakan di ruang-ruang seperti ini, yaitu fotografi. Nah, fotografi, khususnya fotografi lebih umum sebetulnya ya. Kalau saya lihat di sini ada dua buku yang akan dibicarakan pada kali ini. Bukunya kalau saya lihat secara sekilas begitu ya, pendekatan yang digunakan menarik ya sebetulnya, yaitu foto cerita atau pendekatan foto jurnalistik ya Bu Serli ya. Pendekatan yang digunakan adalah itu. Nanti kita akan membahas bersama-sama bagaimana buku ini proses kreatifnya, dan kemudian juga barangkali kudanya gitu, karena di sini ada dokter hewan. Kuda Sumbawa saya kira ini ya Bu, Bapak-bapak, tidak banyak dibicarakan gitu ya. Saya juga belum tahu lebih dalam ya tentang kuda Sumbawa itu seperti apa. Ya, di tengah-tengah kita Bapak Ibu dan teman-teman sudah ada narasumber atau pembicara yang akan berdiskusi bersama-sama kita. Yang pertama adalah Pak Seno Gumira Aji Dharma. Siapa yang tidak kenal Pak Seno? Saya sebutnya Bapak aja ya Pak. Adalah seorang penulis, jurnalis dan juga sastrawan, juga akademisi. Beliau sebetulnya juga seorang jurnalis ya Pak ya, pernah menjadi wartawan di Surat Kabar Merdeka, kemudian beliau juga mendirikan majalah Cikini dan Sinema Indonesia. Kita beri tepuk tangan kepada Pak Seno. Selanjutnya Bapak yang keren sekali. Yang keren banget ini, datang jauh-jauh, tadi sudah Bu Serli kenalkan sebetulnya ya. Seorang dokter hewan, beliau pernah bersekolah atau berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Fakultas Kedokteran Hewan di Universitas Gadjah Mada. Dan menariknya, beliau juga senang dengan dunia seni dan sastra ya Pak ya. Yaitu aktif juga menghidupkan sastra di Sumbawa. Beliau adalah juga Kadis, menjabat sebagai Kadis Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita beri tepuk tangan kepada Dokter Hewan Prihimeha Agung Prai. Dan ini dia. Yang terakhir, sekaligus menjadi penulis dari buku yang akan kita bicarakan juga pada kali ini, yaitu Ibu Seri Novita sebagai fotografer. Beliau juga adalah penulis, betul ya Bu ya? Penulis juga, sudah melahirkan 2 buku foto dan 1 buku esai. Di antaranya adalah Rada Bolo, kemudian Poppy The Palace Wittenzorp, dan Rada Bolo dan Kabani. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk ketiga pembicara supaya lebih meriah ya, dengan tepuk tangan. Baiklah, pembicara yang pertama, ini jadi agak kaku gini ya. Kita akan sama-sama mendengarkan impresi atau apa ya, semacam resepsi Pak Seno Gumira Aji Dharma terhadap buku yang sudah tersaji di hadapan kita. Nanti mungkin Pak Seno bisa memperkenalkan bukunya ya Pak ya. Baik, kami persilakan Pak Seno untuk memberikan impresi. Ya, terima kasih. Hampir saja buku ini tidak ada di meja ini tadi. Jadi absurd ya, kita bicara foto,
Mula-mula saya tanya, pamerannya mana? Nggak ada. Bukunya mana? Dicetak terbatas gitu. Wah, itu absurditas pertama ya. Sesuatu yang visual tanpa ada yang visual gitu ya. Tapi syukurlah ada di sini ya. Dan saya sudah menerima ini lama sebetulnya, apa soft copy-nya ya. Jadi ini bukan impresi dari saya. Ya. Saya seperti mengkaji ya secara singkat begitu. Karena begini, saudara-saudara, foto itu bisa dibaca. Sebetulnya bisa dibaca ya. Jadi itu masa kini ya, itu berkembang di dunia akademik gitu, kajian media gitu ya. Nah, cabang dari kajian media ini kajian fotografi. Dan itu terjadi karena fenomena fotografi kan meledak luar biasa ketika setiap orang menjadi fotografer gitu ya. Dia melompati film, bahkan film ngedrop terus kan, sehingga bioskop di mana-mana mati gitu, dan mesti mencari tempat di OTT gitu kan, baru hadir lagi gitu. Nanti fotografi dengan begitu, fotografi itu tidak inferior terhadap film ya gitu, malah sekarang superior dia. Karena bagi semua orang menjadi barang biasa, ya, ini barang biasa. Dengan HP, bukan kamera ya, kamera HP, orang bisa kok bikin foto bagus, dan masing-masing sudah membuktikan kan pede semua. Yang belum pede mungkin jadi fotografer profesional gitu ya, gitu ya. Padahal ya, nah, bedanya fotografer profesional dengan yang bukan itu hanyalah dia profesinya fotografer. Kalau mutu fotonya bisa bersaing sebetulnya, karena yang bukan profesional ini lebih bebas. Nah, kita lihat misalnya sekarang Ibu Shirley, ya, dia bergaul dengan kuda, mempunyai kecenderungan ya, memotret, gitu, dan dia motret bukan karena order, bukan orderan ya. Tidak seorang pun mengatakan harus lengkap, harus bagus, harus laku apalagi gitu ya. Nah, kita lihat selain kuda yang rupa-rupanya memang dia merasa dekat gitu, dia memotret rincian ya, detail. Nah, kita lihat di sini misalnya ada batu ya, batu-batu, hanya batu-batu gitu ya, atau kolam kosong dengan airnya gitu ya. Dan saya merasa lega bahwa Ibu Shirley itu memotret dengan cara seperti itu, ya gitu. Jadi dia itu tidak terpengaruh oleh standar foto bagus, gitu, gitu, ya. Dia kelihatan ikut yang kayak gini komposisi standar gitu. Tapi dia punya jendela yang lain, ya. Jadi orang memotret itu matanya beda dengan orang tidak memotret. Orang tidak motret tuh matanya ya lihat harga gitu kan, lihat jalan supaya tidak ketabrak gitu, ya kan, gitu. Ya. Tapi kalau fotografer enggak, ketika dia klik ngeluarin kamera, sibuk, jangan-jangan beli kamera dulu gitu kan, gitu. Nah, itu artinya ada makna. Jadi orang memotret itu bukan merekam, tapi memberi makna, gitu. Nah, itu membuat para pembaca, pemandang foto tidak gratisan, cuman mata melek doang gitu kan. Kalau dia ingin menghargai fotografer, ditafsirlah foto itu, ya, ditafsirlah. Fotografer itu ngelihat apa, dan objek ini bicara apa kepada kita, ya. Jadi objek itu bukan objek, subjek dia. Dalam ya ini secuil kuliah gitu ya. Kalau belajar teori fotografi itu ada satu yang namanya cara memandang yang disebut stadium dan punktum. Stadium itu artinya begitu lihat kita berkesan apa? Yaitu stadium. Normal. Tapi punktum kita ngelihat rinciannya. Rinciannya. Dan rincian ini bisa membuat kita menafsir sebaliknya. Bahkan dari yang diinginkan fotografer. Fotografer maunya foto ini kelihatan bagus. Dia yang ngelihat yang kecil ini bisa ngelihat sesuatu yang tidak dikehendaki fotografer gitu. Ya.
wah ketahuan nih, gitu kan. Ada kondangan, gitu kan. Oh, piring-piringnya kotor, gitu kan, misalnya gitu. Ya, itu pangtem gitu. Nah, saya sebagai orang yang pekerjaannya itu cukup lama, ketika saya di Jakarta, gitu kan. Itu tiap minggu saya harus menyeleksi ribuan foto dari 3 kantor berita ya, SIPA, Sigma, Gamma untuk memilih 1 foto yang tampil di majalah gitu. Ribuan, ini terlatih sekali saya gitu. Untuk ngelihat, orang kalau ngelihat mesti gini kira-kira. Gitu. Nah di sini yang saya lihat apa? Mata kuda itu. Ada ya. Mungkin 2 buku ini dua-duanya diakhiri dengan mata kuda. Ya. Atau yang ini ya. Ya ini sebagai contoh bahwa memandang foto itu kayak orang kerja juga. Ya. Kayak orang meneliti juga. Gitu. Ya. Dan merupakan kerja kreatif juga. Jadi pede aja. Kalau kita ngelihat sesuatu lama dibilang orang melamun, kita enggak melamun, kita kerja. Ya. Nih misalnya ya. Gitu. Ini semua orang barangkali berpikir saya juga bisa. Gitu kan. Saya juga bisa itu kan. Bedanya Anda kan tidak motret. Dan kalau Anda motret, Anda tidak motret mata kuda ini. Gitu kan. Meskipun Anda barangkali di depan kuda itu, gitu, ya. Dan Anda tidak membukukannya, dan Anda tidak menyeleksinya dari sekian shot, ya, barangkali 50 foto, 100 foto mata, ambil yang ini, gitu. Ya. Itu harus bermakna sesuatu, bukan seperti yang Ibu Shirley maksud, tapi seperti Anda memikirkannya. Kalau enggak, buat apa Anda lahir? Ya kan, kita punya mata itu juga untuk memberi makna. Sama seperti fotografer memberi mana kan, sesuatu nyambung klik, kita juga, kan. Nah mata ini menarik karena apa? Kita nggak tahu apa yang dipikirkan kuda. Nah saya beri sedikit latar belakang gitu ya, bagaimana hubungan manusia dan binatang itu. Yang semula entah puluhan ribu tahun yang lalu, yang jelas gua tertua yang ada lukisan binatangnya, syukurlah di Indonesia. Jangan-jangan manusia pertama di sini gitu kan. Ya, yang ketemu itu di Maros ya, Sulawesi. Itu kan gambar-gambar ini kan anoa gitu. Anoa gitu. Dan kakinya 8. Loh kok 8? Oh maksudnya bergerak. Jadi dia sudah berpikir seperti orang nonton film gitu ya. Sedang bikin film. Tapi ya waktu itu medianya hanya gua itu gitu kan. Yang penerangannya hanya api unggun dan alat-alat dia sederhana. Disebut jangan-jangan darah binatang juga yang untuk menggambar gitu ya. Nah, itu adalah masa ketika manusia dilingkungi binatang. Gitu. Tapi perkembangan dunia ini membuat dunia termarginalkan. Tadinya manusia itu terancam ya, oleh binatang-binatang ini. Lama-lama sekarang binatang itu sudah terbukti manusia merupakan ancaman bagi mereka. Sekali-kalinya tidak terancam, dia harus dikurung. Ya kan, kalau perkutut harus taruh ke kebun binatang. Malah harus dibekukan, taruh di sini. Ya, dengan satu alam artifisial kan. Digambar, dilukis, difoto gitu. Tiba-tiba terbalik. Dalam ribuan tahun sejarahnya itu berbalik. Ya. Jadi ada dualisme antara binatang dan manusia. Dua-duanya hidup, dua-duanya seperti sejenis, tapi bukan. Makanya dualisme gitu kan. Tapi yang tadinya seimbang, sekarang tidak. Ya kan? Manusia harus berbuat sesuatu sehingga binatang ini ada, dan manusia mendapat ilusi bahwa dia mengenal binatang meskipun tidak pergi ke hutan. Binatang dan juga ini fotonya kita seperti mengenal kuda. Dan kuda ini makanannya dia tidak cari sendiri, ya kan? Betinanya dia tidak cari sendiri, dikasih pasangan, gitu kan? Gitu. Nah itu. Ya. Nah tentu kita tidak melihatnya baik atau buruk,
Tapi itulah faktanya, ya. Faktanya gitu. Jadi dari sebuah foto kita bisa berkembang, ya, bisa menggalinya jauh sekali, ya, tentang hubungan manusia dan binatang ini. Dan itu serius. Karena kita seolah-olah sudah terlambat kan. Ngomong menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan apa semua itu seperti semua udah telat aja. Hutan udah habis, binatangnya udah hampir punah dan segala macam ya. Gitu. Nah, apa namanya? Memang bison sudah berlebih sehingga pemburu harus dibayar, serigala dilindungi berlebih, pemburu harus dibayar juga gitu. Saya kira rusak ini juga ya. Ada pemburu dibayar karena kebanyakan gitu. Nah, kita lihat tiba-tiba hubungan dan manusia alamnya harus dipengaruhi oleh regulasi, oleh macam-macam itu gitu. Ya, saya kira gitu. Apa yang penting dari sebuah foto bukan sekedar teknik potret gitu kan. Itu boring. Boring banget teknik potret ya. Tapi proses kreatif tetap penting. Bahwa tidak semua pengawas kuda akan berbuat seperti Ibu Shirley. Ya kan? Itu mata optik doang. Lewat doang kayak CCTV gitu. Nah gitu kan. Tapi ini enggak, yang dia lihat jadi barang. Lihat jadi barang gitu loh. Ya. Jadi buku. Jadi bahan diskusi gitu. Nah saya kira penting gitu ya. Itu yang penting dari, dan semua orang bisa, itu yang penting. Ya, saya ingin sampaikan di sini adalah kita semua bisa. Ya kan? Ibu kepala ini itu gitu kan. Berangkat kantor bawa HP, tok menit pertama, tok tengah hari, tok waktu pulang. Itu lama-lama jadi diary yang bicara tentang apa? Ya tentang kebudayaan kita, peradaban kita dan semuanya gitu. Ya, gitu. Nah, tentang hubungan manusia dan kuda nanti Bapak akan cerita pasti ya. Itu selama kalau sejarah Eropa itu mengasingkan hewan. Hewan itu terasing. Meskipun ada ilusi dia dekat karena anak-anak di kebun binatang, dipelajari di film, di sekolah gitu. Disebut dalam kajian-kajian itu, yang selamat sebetulnya golongan petani. Yang masih memandang yang hubungannya dengan hewan itu masih seperti hewan gitu. Ular dibiarkan, jangan ditangkap soalnya dia makan tikus gitu loh. Masih ular biar jadi ular gitu. Bukan hiasan, bukan tontonan gitu. Apalagi bikin tas. Apalagi dibikin tas gitu. Gitu. Ya gitu. Itu masih seperti itu. Nah, Bapak ini pasti termasuk. Ya. Ideal ya, dokter hewan gitu. Tapi hidup di Sumba. Jadi dia mengenal kuda luar dalam gitu. Dari segi ilmiah maupun dari segi hidup kuda itu sendiri di alam loh ya gitu. Nah, saya kira saya akhiri sampai di sini dan kita bisa lanjutkan nanti kalau tanya jawab. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Seno. Kalau Pak Seno melihat gitu ya hubungan antara manusia dengan hewan di buku ini itu seperti apa Pak? Yang direpresentasikan oleh buku ini. Di sana ada joki ya disebutnya ya, penunggang atau pengurus begitu. Bagaimana Pak? Ya yang saya lihat adalah hubungan yang dekat ya, yang jelas. Manusia itu bisa dekat dengan kuda, tapi syaratnya dia harus jadi pekerja kayak Ibu Shirley kan. Kalau kita lihat kan cuman takut ketendang gitu kan, paling gitu. Ya atau ini bau kotoran atau apa gitu. Nah, saya kira Ibu Shirley beda, dia udah kayak tukang sampah itu loh. Bau sampah wangi bagi dia, gitu loh. Gitu ya. Dan sudah tanda kutip objektif kan. Ini bukan tai, ini feses, gitu kan. Gitu udah lain gitu. Ya, saya kira itu penting ya. Dan saya senangnya fotonya itu tidak genit, tidak jungkir balik. Fotografernya nggak nungging-nungging gitu loh. Ya kan, lihat, nggak ada kan, nggak miring, nggak jungkir balik, nggak angle-angle-nya itu cukup biasa gitu. Ya, tapi kelebihannya adalah dia banyak pasti fotonya gitu, sehingga rinciannya dapat gitu. Nah, tentu saya udah bicara dengan Bu Shirley tadi. Kalau mau jurnalistik Bu, gitu kan, itu bolak-balik semuanya. Bukan hanya yang pantas, bukan hanya layak, gitu. Tapi sesuatu yang orang nggak lihat justru, gitu ya. Sesuatu yang orang tidak mengira, gitu. Dan pasti Ibu Shirley paling tahu. Ya, jadi self censorship-nya diganti polisinya, gitu loh. Yang tadinya untuk keindahan, sopan santun, gitu kan, atau sekedar perkenalan. Nah, sekarang memberikan pengetahuan yang lebih jauh dibalik sekedar yang visual, gitu. Saya kira bisa itu.
Itu kesan saya ya. Artinya kita bisa bicara banyak lah ya gitu. Asal membacanya dengan kreatif. Ya, bukan buka mata gratis doang. Sayang punya mata. Itu. Ya, mudah-mudahan panitia bisa menampilkan fotonya ya Bu ya di layar begitu sehingga kita semua bisa melihat apa namanya foto-fotonya. Belum bisa ya? Belum bisa. Baik. Tadi berbicara tentang menarik nih tentang objek tapi kemudian berubah menjadi subjek gitu ya. Kuda dari objek foto menjadi subjek foto. Kita akan berbicara dengan Pak Dokter Hewan mengenai subjek dari foto ini yaitu kuda Sumbawa. Nah, bagaimana sejarahnya dan lain sebagainya tentang kuda ini? Barangkali bisa bercerita tentang itu. Ya, terima kasih Mas Seno dan juga Ibu Shirley dan kita semua yang hadir pada hari ini. Saya diminta sama Ibu Shirley untuk membawakan tentang kuda. Saya ralat sedikit, bukan kuda Sumbawa, Pak, tapi kuda Sumba. Kuda Sumba. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kuda Sumba ini, kuda Sumba itu sudah ada sejak budaya Sumba itu ada, ya. Jadi kuda Sumba kalau kita kenal hari ini kuda sandalwood. Tapi sandalwood sebenarnya ada 3, lokalnya sendiri, kemudian Arab lokal sama dengan Australia, thoroughbred Sumbanya. Dan itu melahirkan kuda-kuda yang sekarang dikenal dengan kuda sandalwood. Kuda sandalwood ini, sebenarnya karena memang sifat dasar atau perilaku manusia itu yang tadi Pak Mas Seno Gumira katakan sifat dasarnya suka deforestasi itu. Akibatnya ketika sudah terjadi baru menyesal, ya. Jadi sandalwood sebenarnya Sumba itu ketika sebelum masa penjajahan dia dikenal dengan Pulau Cendana. Jadi memang yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kayu cendana itu memang kayu yang paling bertahan dalam suasana ekstrimnya Sumba. Karena saya menanam pohon-pohon sekarang di lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan malam seni dan puisi itu pada bulan Oktober, pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober, itu yang bertahan itu hanya kayu cendana, tidak disiram, tapi memang cendana paling bertahan. Itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali ke kuda Sumba ini, memang kuda Sumba ini bagi orang Sumba itu dia mempunyai nilai tersendiri, ya. Dia hanya mempunyai nilai budaya, dia mempunyai nilai ekonomi, dan dia mempunyai nilai filosofinya yang tinggi, ya. Kalau kuda Sumba bagi orang Sumba itu dia dipergunakan untuk nilai sosial budayanya untuk mahar. Jadi kalau mau ambil putri Sumba itu harus ada kuda. Kalau tidak ada kuda tidak bisa. Jadi semakin tinggi strata putrinya, semakin banyak kuda yang harus diberikan. Ada yang bisa sampai memberi sampai 100 bahkan 100 lebih untuk satu orang putri, ya. Tetapi karena Sumba dalam keadaan terbatas itu nilai-nilai yang digali sama Bung Karno dalam Pancasila itu bahwa nilai gotong royong. Jadi mengumpulkan 100 ekor itu bukan yang pemilik hajatan, bukan. Semua keluarga menyumbang, ada yang menyumbang 1, ada yang menyumbang 2, dan untuk 100 bahkan 100 lebih itu dapat terkumpul semuanya.
Itu untuk kuda, ya. Kemudian dia mempunyai nilai ekonomis juga kuda ini, ya. Kuda Sumba ini, kenapa saya bilang memiliki nilai ekonomi? Semakin banyak kudanya, semakin berpengaruh orangnya. Itu dari sisi ekonomi. Tetapi dari segi status sosial ya tetap aja dia. Tapi dari sisi nilai ekonomi seperti itu. Kemudian tentang kuda Sumba ini, dia juga mempunyai nilai tersendiri karena kuda itu bukan hanya menjadi alat transportasi di dunia. Kalau macam di Sumba, kalau di Jakarta kita lihat sudah motor, mobil semua. Tapi pada zaman dulu dan sampai hari ini pada sudut-sudut yang tidak tersentuh modernisasi, kuda menjadi alat transportasi di kampung-kampung. Ya. Kemudian kuda juga ini menjadi alat untuk kembali ke nirwana. Jadi kalau dalam kisah Bharatayuda itu ketika Yudhistira meninggal dan pergi ke nirwana, dia hanya membawa seekor anjing. Tapi kalau orang Sumba itu dia menunggang kuda dan anjing. Ya. Jadi nanti ada sastranya hubungannya dengan lensa kata. Kemudian bagi orang Sumba itu kuda itu adalah teman sejiwa. Ya. Teman sejiwa artinya bahwa ketika dia ingin memenuhi protein untuk keluarganya, dia pergi berburu dengan kuda. Dan kuda yang akan mengejar buruannya. Dan itulah kenapa dikatakan oleh orang Sumba bahwa nanjara pakalitimu, naahu pakariamu. Kalau di sebelah di Sumba Barat, nanjara oleh dewa, baga oleh ura. Bahwa kuda itu adalah teman sejiwa, teman auramu, dia akan melindungimu. Itu dengan itu. Kemudian yang berikut, kuda itu merupakan simbol keperkasaan. Ya, bagi orang Sumba itu, kalau orang-orang Sumba tidak mengerti menunggang kuda, ya, itu merupakan suatu hal yang keliru. Jadi semua orang Sumba, semua laki-laki Sumba harus pandai menunggang kuda. Mungkin bisa kita lihat di itu TV, bisa ada semua situ. Kemudian kita kembali dengan fokus lensa kata, ya. Saya memang mengarahkan seperti apa yang diminta oleh Bu Sherly tentang kuda dalam sastra dan filosofi Sumba. Itu ada yang dikatakan dalam orang Sumba itu karena dia tidak mengenal tulisan dalam budaya Sumba ini. Dia hanya mengenal budaya tutur. Jadi semua itu dituturkan semua. Tetapi tutur Sumba itu semuanya sastra, disimbolisasi semuanya. Simbolisasi. Karena itu yang saya munculkan di sini adalah simbolisasi tentang kuda yang dimasukkan di dalam sastra Sumba ini, ya. Kalau dikatakan di sini, pa aing la uratana pangadang la wulawandu, ya dula nanjara, ya dula nakatala humulingo manggaho angon, ya kambada palaku munya katu dan jara hau palai nda ahu hau bangga. Artinya bahwa dibutuhkan, ya, dalam nilai-nilai itu bahwa seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya, ya, seorang pemimpin yang mengasihi rakyatnya tidak akan pernah ditinggalkan oleh pengikutnya. Jadi kalau di Padang itu, Bu, kalau kuda-kuda Sumba itu, kalau jantannya udah lari di Padang, ya, kawanannya pasti ikut. Tidak mungkin dia akan apa? Tidak mungkin dia apa? Dan jara hau palai ndak hau bangga. Artinya saya tidak akan seperti kuda yang berlari sendirian dan meninggalkan kawanan saya, atau saya tidak seperti anjing yang menggonggong sendiri tanpa meninggalkan kawanan saya yang menggonggong. Dan jaga hau palai ndak hau bangga akapa. Itu artinya dia punya apa dalam
dalam tutur, dalam sastra Sumba, karena kita bicara tentang lensa kata. Kemudian kalau dia berbicara tentang jarak kanuhu para kundu nama ma'inah na lakuna, ya. Ada kuda putih, ya, kuda putih bermata hitam, itu kuda-kuda pangeran itu. Yang putih punggungnya. Itulah gambaran daripada pemimpin yang diidolakan, pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang mengasihi rakyatnya. Di masa paceklik pun dia ada. Kalaupun pada saat dalam keadaan seperti yang terdesak sekalipun, terdesak ekstrim, ya, kalau dibutuhkan dagingnya, pemimpin itu dia relakan. Itulah pemimpin yang dimaksudkan. Tapi itu digambarkan di dalam jara kanuhu para kundu manaina lakuna. Itu dia penggambaran bahwa orang Sumba itu sebenarnya filosofi tentang kuda itu, atau filosofi bagaimana memimpin bangsa atau memimpin daerah, memimpin negeri itu sudah ada dalam filosofi, dalam tutur budaya Sumba. Jadi kalau mengikuti itu tutur itu seperti itu, pengikut tidak mungkin lari. Pasti sudah tidak mungkin lari. Itu dia penggambaran. Kemudian kuda juga adalah simbol keperkasaan, jara rara parara wong lima. Jadi kuda yang ditunggang itu, ya, kuda merah yang membuat tangan saya merah. Artinya bahwa kuda ini yang menuntun saya untuk berperang, yang membuat tangan saya merah. Jara rara, kuda merah yang membuat tangan saya merah. Itu. Kemudian yang berikut, jara meeting makajeki lapalindi, kuda hitam, ya, yang berlari di pegunungan. Itu membuktikan, menggambarkan bahwa simbolisasi bagi orang-orang yang berada. Jadi orang-orang berada, kalau kata jara meeting lapalindi, ya, dia bilang itu orang berada itu. Kalau dia bilang, orang Sumba bilang, siapa itu? Jara meeting lapalindi makajeki, ya. Itu orang berada. Jadi kalau saya lihat ibu tadi yang mewakili itu jara meeting makajeki, itu bisa. Pak Seno begitu juga, ya. Kemudian yang lain, kalau dikatakan di sini orang Sumba katakan bahwa tahu kakak tahu, jaga kakak jaga, artinya itu orang yang pantas jadi pemimpin. Jadi yang diidolakan orang yang layak, ya, kuda yang gagah itu dia punya digambarkan itu. Kemudian ada di situ disampaikan juga bahwa taluaran binu jaga bangga binu tanah binu tahu, artinya kuda-kuda yang penuh dengan di halaman itu banyak kudanya, di tempat duduk itu banyak orangnya. Itu menggambarkan bahwa keluarga sudah siap untuk bermusyawarah. Itu digambarkan dengan kuda itu, ya. Kemudian yang berikut, dalam hidup juga tidak perlu kita harus kerja terus, musyawarah terus, tapi harus ada istirahat. Jadi digambarkan situ, Oanjan akan nanjara, manggil nakana ahu pakariamu. Artinya kudamu sudah lelah dan anjingmu sudah capek, beristirahatlah. Ya. Time for rest, itu dia punya arti sudah begitu. Harus istirahat. Tidak bisa manusia ini hidupnya harus kerja aja terus, harus ada menepi sedikit. Ya. Kemudian kalau para pemimpinnya ada berseteru dalam negeri atau di kampung itu, di dalam kampung itu dia katakan jara maparama manu mapawulu. Artinya bahwa kuda yang berkelahi dan ayam yang berkelahi. Itu menggambarkan bahwa di dalam kampung itu para pemimpinnya sedang berseteru. Kemudian
Kalau berbicara tentang kejujuran, keikhlasan dan ketulusan, dia akan bicara patanji akan jarang, kunduh paniatang. Jadi ketika buat kandang kuda itu tidak boleh menggok-menggok, harus lurus. Buat ya patanji akan jarang, buat kandang kuda yang lurus dan seperti tali di hutan yang lurus itu. Jadi itu menggambarkan simbolisasi bagi orang yang jujur, tulus dan ikhlas. Karena orang Sumba sadar bahwa kau berbuat baik saja, tetapi hasil daripada perbuatanmu tidak berada dalam kekuasaanmu. Itu orang Sumba percaya itu. Jadi berbuat baik, buat aja baik. Tidak usah jangan pamberi, tidak boleh pamberi. Tetapi dari hasil dari perbuatanmu itu pemilik semesta dan semesta akan menilainya sendiri. Itu dia punya gambaran itu. Kemudian kalau berbicara tentang pemimpin yang berpengaruh telah meninggal, itu dikatakan joru naka nanjara bata naka lando. Artinya telah mati kuda itu dan tiang itu telah patah. Itu menggambarkan bahwa pemimpin kita telah kehilangan pemimpin yang berpengaruh. Itu di gambaran itu. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin menyelesaikan sesuatu, ya, di situ ada juga simbolisasi napa pahanggang dan jara, napa pawarang dan ahu. Jadi kalau kita mau ke Jakarta, kita harus tunggang kuda, harus arahnya benar, ya. Karena secepat apapun kita berjalan atau berlari, tapi kalau arahnya salah, tidak bisa. Jadi lebih penting arah daripada kecepatan. Itu orang Sumba memegang itu. Dari Mapat Tanjing, ya, nama pahanggang dan jara, napa pawarong dan ahu. Mungkin Mas Rangga, itu mungkin bisa diputarkan tentang ada satu puisi dari Umbulan Duparangi yang dibuat di Sumba baru-baru ini. Mungkin silakan sebelum kemudian saya akhiri setelah selesai puisi ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Pak Rihi. Ada yang ingin ditampilkan ya? Ya. Aku menyanyi ketika matahari pagi mencium tapak kuda, berpacu dari timur menuju senja, menyusul kami menyebar muara, dalam rimba bergema mangga. Melihat dari jurang yang menganga, hanya kamu itu di atas sana. Di bawahnya ladang-ladang sunyi, di bawahnya harum mimpiku, dalam ringkihnya yang panjang, dalam musim kemarau. Umbu lalu hati 1970. Nyamo pamunjara muy kakak paluang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu saya yang membacakan puisi Umbulan Duparangi dan yang menunggang kuda saya juga. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang lagu itu, bahwa lagu itu sastra bahwa ketika kau pergi
mengelilingi negeri lain, jangan pernah kau melupakan Sumba. Itu dia penggambaran kasar sedikit. Saya rasa demikian. Makasih, Mas. Terima kasih Pak Ari sekali lagi. Ya awalnya saya kira sama Pak antara kuda Sumbawa dengan kuda Sumba gitu. Ternyata kalau kita lihat sama-sama di Google gitu ya agak beda ya, berbeda. Kalau Sumbawa lebih tinggi, lebih tinggi. Oh baik. Ya, sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Rihi gitu terkait dengan kebudayaan Sumba, bahwa di kebudayaan Sumba ini juga nyambung dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Seno ya. Hubungan antara manusia dan hewan itu sangat lekat begitu ya. Sehingga hubungan itu terrepresentasi dalam puisi-puisi, folklore, pepatah-pepatah Sumba begitu. Kemudian saya lagi berpikir juga nih, kalau Sunda itu apa ya gitu, binatang yang hewan yang punya kedekatan gitu ya. Mungkin kalau orang Sunda apa Pak? Dekat dengan daun-daunan gitu ya. Oh domba, ya domba Garut gitu ya. Tonggeret itu. Lebih dekat ke sini Pak, ke daun-daunan gitu. Lalapan gitu, saking dekatnya dengan alam jadi daun-daunan itu bisa dimakan gitu ya. Itu kata Yakob Sumarjo. Saya juga teringat dengan puisi Umbu, Kuda Putih ya kalau nggak salah ya. Puisi Kuda Putih itu juga menyoal tentang kuda. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu, pembicara terakhir kita sama-sama akan simak dari Ibu Sherly. Boleh bercerita tentang proses kreatif buku ini, Bu. Silakan. Jadi tadi saya sempat cerita dengan Mas Eno. Saya bilang saya ada di sini sejak 2017. Semuanya serba tidak sengaja. Waktu itu kuda baru sampai ya Dok ya dari waktu itu ada Sumba Barat Daya, ada acara waktu itu Festival 1001 Kuda. Kebetulan Dr. Rihi ini yang memimpin paradenya waktu itu ya. Kemudian selesai parade, kemudian kuda tersebut dihadiahkan ke Pak Presiden ya waktu itu ya. Nah terus begitu kuda itu sudah sampai di Istana Bogor, karena sudah ada rentang waktu hampir 50 tahun lebih tidak pernah ada kuda di Istana Bogor. Jadi ada kebingungan waktu itu. Kuda ini mau waktu itu pandang yang beliau yang menghubungi saya gitu ya kan, Ibu ini ada kuda gitu ya kan, kita nggak tahu mau taruh di mana, mau bagaimana gitu ya kan. Akhirnya saya datang, kemudian ya selanjutnya sampai masih sampai dengan hari ini saya masih sering mengawas di coklat ya, kita bilangnya area coklat. Waktu pertama kali saya bikin Rada Bolo, waktu itu Pak Presiden pengen kuda ikut perlombaan. Tapi masalahnya kalau di Jawa Barat ini kita pacu kurang begitu familiar. Jadi adanya equestrian. Jadi waktu itu kebetulan saya ada sekolah berkuda. Terus saya tahu pertandingannya di equestrian itu jumping sama tunggang serasi. Dari 2 kuda yang dikirim dari Sumba itu saya lihat yang sepertinya memungkinkan untuk ikut lomba itu si Bolo ini gitu ya kan, Rada Bolo. Waktu saya bawa itu yang saya sudah tahu karena selama ini di sekolah berkuda kalau ada event saya pasti ambil foto Mas Seno, pasti saya ambil foto. Terus waktu ini dapat izin untuk boleh ikut lomba waktu itu di Parompong. Saya pikir ini momen yang jarang, saya harus ceritakan. Saya cuma merasa saya harus jangan sampai kejadian ini hanya hilang begitu saja dalam waktu, dalam memori gitu ya kan. Saya ingin saya bisa menjadi bagian untuk mencatat apa yang terjadi saat itu. Walaupun nggak banyak yang tahu waktu itu kan, ini kuda
waktu pertama kali nyampe di Parompong pun orang, ini kuda dari mana katanya gitu ya kan. Saya bilang dari Istana Bogor. Gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Jadi akhirnya kita ditaruh di belakang ya Pak ya, waktu itu si Radabolo. Terus karena waktu itu Pak Endang masih menjabat di sini, belum pensiun ya Pak ya waktu itu. Pak Endang datang terus memperkenalkan diri, bersosialisasi lah. Orang baru ngeh, ternyata beneran kuda ini dari Istana Bogor gitu ya kan. Baru ada perubahan lah dari reaksi orang-orang waktu itu gitu ya kan. Terus kami jadi dapat kandang yang lebih bagus gitu ya kan. Terus waktu orang begitu Bolo masuk dalam arena, semua orang, ini kuda delman dari mana kok berani-beraninya ikut pertandingan gitu ya kan istilahnya. Ya hal-hal seperti itu yang mendorong saya. Yang mendorong saya, ini harus saya catat gitu ya kan. Hal-hal yang menarik yang saya temui, yang saya rasakan, yang mungkin beda jatuhnya kalau misalnya sudut pandang mungkin dari Pak Endang yang waktu itu juga ada, atau mungkin kalau Dokter Rihi juga mungkin sudut pandangnya berbeda ya. Tapi karena saya merasa saya sebagai Serli bawa kuda ini yang orang belum, jadi saya berusaha menangkap, jadi dalam proses berkarya, maka tadi saya bilang sama Mas Seno, mungkin absurd tadi ya istilahnya ya. Jadi saya ingin bikin karya yang tujuannya sebenarnya untuk memuaskan diri saya Mas Seno. Jadi itu tadi ya, bukan karena ini indah atau harus mendatangkan apa ke saya gitu ya kan. Saya cuman ingin saya ambil foto yang saya dulu yang seneng, yang puas dengan hasilnya gitu ya kan. Jadi orang lain kalau ikut puas ya itu tamu. Menurut saya itu gitu ya kan. Jadi saya bikin lah gitu ya kan. Terus akhirnya kemudian itu tadi saya nggak pernah buku ini diperjualbelikan karena saya menghindari hal-hal yang kurang berkenan lah gitu ya kan. Karena ya kembali lagi tadi Dokter Rihi bilang ya istilahnya ya, kalau mau berbuat baik ya berbuat baik saja gitu ya kan istilahnya. Jadi waktu itu kebetulan saya semuanya memungkinkan untuk saya ambil fotonya, untuk saya bercerita juga, untuk saya cetak juga gitu ya kan. Saya pikir kenapa tidak gitu ya kan istilahnya kan. Makanya akhirnya jadi buku ini. Terus begitu yang buku kedua Popi, ini saya bikin karena jadi buku Bolo sama Kabani ini, Bolo sama Kabani ini karena ada proses administratif lah. Jadi akhirnya bukan resmi kuda Istana Bogor ya. Jadi saya kurang tahu ya soalnya menyangkut undang-undang barangkali ya pandang ya. Terus waktu saya bikin yang Popi ini karena kuda Radabolo dan Kabani yang dipilih pejantannya dikawinkan dengan kuda dari Istana Cipanas. Nah anaknya ini adalah kuda pertama milik Istana Bogor setelah sekian lama. Jadi saya pikir kok ya sayang ya, kok cuman lahir begitu aja gitu ya kan, nggak ada yang mencatat, nggak ada yang merekam. Jadi sekali lagi ya saya waktu bikin ini benar-benar hanya merasa oke, saya harus bikin sesuatu yang nantinya nggak begitu saja dilupakan orang-orang gitu ya kan. Paling tidak saya pernah cerita sama Pak Endang gitu ya kan, kalaupun misalnya saya sudah tidak di sini, ada sesuatu yang sudah saya kerjakan yang menjadi bagian dari dokumentasi pencatatan tentang keberadaan kuda di Istana Bogor setelah sekian lama. Makanya saya pikir oke, saya harus bikin buku Popi de Palais Buitenzorg karena induknya bernama Popi dan jantannya adalah Kabani. Kuda yang dibawa dari Sumba ke Istana Bogor itu ada dua, Radabolo dan Kabani. Tapi sebenarnya yang diberikan kepada Bapak Presiden itu adalah Kabani ya. Nah cuman di Sumba itu menganut kuda itu tidak boleh datang sendirian. Jadi dia harus ada temannya. Nah Bolo ini adalah temannya. Makanya mungkin itu salah satu alasan kenapa yang dikawinkan dengan kuda betina dari Istana Cipanas ini adalah Kabani. Dan itu namanya
Japanuni ya, Japanuni itu. Jadi Kabani ini dipunya oleh Raja Kodi ya, anak Raja Kodi ya, anak Raja Kodi. Kodi itu adalah suku di Sumba. Terus dia bilang kalau keturunannya adalah betina itu membawa keberuntungan gitu ya kan. Jadi saya tahu cerita ini karena yang berikutnya saya bikin kumpulan esai mengenai kuda ini. Karena menurut saya sayang sekali ya kalau saya cuma ngambil foto. Saya dapat cerita salah satu bilang, ibu saya suka lihat buku foto, tapi rata-rata teknis dan foto semua. Dan kalaupun ada narasinya menceritakan hal-hal yang teknis. Dia lihat foto saya di buku ini, saya bercerita. Jadi sebenarnya saya ngambil foto ini ada ceritanya gitu ya kan. Ceritanya bukan hanya ya tadi yang Mas Seno tadi bilang, bukan hanya sekedar mata. Saya ngambil beberapa foto mata itu ada beberapa gitu ya kan. Tapi yang saya pilih yang mana? Ya saya percaya ya seni itu sesuatu yang mengganggu. Jadi kalau ada foto yang saya lihat ini mengganggu dalam tanda kutip ya, mengganggu hati saya, itu yang akan saya pilih. Berarti ada sorot matanya, ada ekspresinya. Jadi mungkin yang kalau saya bisa ceritakan adalah sudut pandang saya terhadap binatang itu yang saya lihat sepertinya dia mungkin saya memproyeksikan apa yang ada di diri saya di kuda itu gitu ya kan. Jadi seolah-olah kuda itu seperti melamun mungkin barangkali ya kan. Ya kayak tadi Mas Eno bilang, apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran kuda itu gitu ya kan. Mungkin terpicu karena itu tadi saya mengambil momen di mana yang saya merasa ekspresi kuda itu seperti lagi mikir barangkali atau yang tidak biasa, yang bikin kita jadi ngelihatnya nggak bisa sebentar. Mungkin mata gratis tadi kali ya Mas Eno ya, jadi bukan cuma lihat mata gitu ya kan, tapi kita seperti tertarik itu dalam arti kita seperti terhanyut dalam gambaran mata tadi gitu ya kan. Jadi cuman bukan sekedar mata di foto tapi lebih dari itu. Dan itu yang sebenarnya kadang yang saya pikir tidak banyak yang membahas soal seperti itu. Makanya waktu itu saya waktu itu sama tim berpikir yuk kita undang Mas Seno gitu ya kan. Karena saya lihat jarang saya lihat ada diskusi foto yang membahas bahwa fotografi juga cara bercerita gitu ya kan, seni juga gitu ya kan istilahnya, bukan sekedar hal-hal yang berbau teknis gitu ya, tapi kita membawa rasa kita. Ya kebetulan ini adalah buku tentang kuda, ya rasa yang saya rasakan itu saya tuangkan dalam buku ini. Itu sih kalau yang mau menggambarkan proses kreatif waktu pembuatan 2 buku ini. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Ibu Sherly. Ya, saat saya membaca Rada Bolo, gitu ya, dalam jurnalistik kan ada kebaruan ya Pak ya. Jadi setiap artikel atau feature salah satu unsur utamanya adalah kebaruan. Dan ketika membaca Rada Bolo saya kira ada kebaruan itu gitu. Ya memang cukup unik ketika kuda Sumba begitu diikut sertakan dengan dalam lomba yang seperti itu gitu ya. Kalau kita lihat kan kuda-kuda yang dilombakan, kuda-kuda dari luar gitu ya. Mungkin dari Australia Bu ya, dari Eropa dan lain sebagainya gitu. Nah ini menghasilkan estetika yang berbeda gitu ya Pak Seno. Coba kalau kita lihat, bayangkan patung-patung kuda yang ada gitu di sekeliling kita. Itu kuda-kudanya tinggi, besar, lehernya panjang, kemudian kuda. Atau kita lihat patung baru di Sentul, teman-teman mungkin bisa lihat patung baru yang ada di Sentul, yang patung kuda-kuda putih itu di Taman Budaya. Kita lihat kuda-kudanya ya seperti itu gitu kan. Nah kemudian ketika kita melihat buku ini, ini agak unik gitu loh. Lehernya cenderung pendek gitu ya. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Sherly ya, bahwa seni itu mengganggu gitu kan. Ada distraksi di situ gitu loh, Bu.
nanti mungkin akan kita bicarakan lebih dalam, baik